sini ada navigasi, ukuran 19 inci, dan dipadukan dengan ban 245/35 ZR. Nah, untuk joknya dia pakai mode semi bucket. Ini cocok banget di badan Indonesia ya, entah kenapa. Halo sahabat Kompas.com, hari ini gue sudah ada di Mercedes-Benz Studio di Jakarta. Dan di samping gue dan di belakangnya ada salah satu produk terbaru dari Mercy Indonesia. Dan ini adalah bisa dikatakan backbone dari AMG Mercy ya di Indonesia. Apa aja produknya? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Produk pertama adalah Mercedes-Benz AMG A45. Nah, ini adalah versi facelift terbarunya yang bisa dilihat nih tampilan eksteriornya ya, dan tampilan depannya ini berbeda banget dan nanti ada beberapa perubahan di interiornya. Nah, untuk depannya sendiri di sini dia ada perbedaan, ada di headlampnya dibandingkan yang lama. Kemudian juga di sini ada aero kitnya. Jadi kalian bisa lihat fog lampnya ini dia lebih besar dan lebih sporty banget ya, lebih ganas. Dan di sini juga bumpernya juga baru. Dan yang paling spesial, nah bisa dilihat nih, ini lambang Mercy yang ada di atas. Ini sudah pakai lambang terbarunya yaitu Afterbird, logo terbaru dari AMG. Jadi nanti ke depannya yang AMG dipasarkan di Indonesia, logonya akan seperti ini semua. Kita lihat di bagian sampingnya. Nah, di sisi sini dia mobil lebih ya masih ini ya, masih cantik, masih sporty. Namun memang kalau bisa kalian bandingkan dengan yang sebelumnya, tidak semasif yang ada di depan ya, gitu perubahannya. Tapi lebih oke, lebih cocok dengan teman-teman yang memang suka dengan kecepatan tinggi ya. Kedinamisan mobil itu kita bisa lihat dari pelek dan bannya yang berukuran 19 inci dan dipadukan dengan ban 245/35 ZR. Nah, untuk belakangnya dia juga ditambahkan aero kit dan ini lampu belakangnya juga tampak berbeda ya dari yang sebelumnya. Di sini lebih slim tapi juga tetap dikedepankan rasa sportinya. Aero kitnya itu kalian bisa lihat dari bumpernya ya. Di sini udah piano black dengan 4 pasang muffler, knalpot, dan ini semuanya berfungsi ya, bukan pajangan aja. Dan yang paling beda mungkin ya, kalian bisa lihat di sini ada spoiler yang besar banget. Nah, ini adalah komponen tambahan yang ditambahkan oleh Mercy Indonesia. Tetapi kalau Anda ingin menambahkan beberapa komponen lagi, Mercy memperbolehkan untuk menambah sedikit aksen di bagian eksteriornya, tapi dengan biaya tertentu ya. Gitu. Yuk kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah interiornya. Kita masuk dulu. Iya. Kenceng banget saya bukan tutup ya. Nah, untuk dalamnya perbedaan yang paling kelihatan, yang paling ketara ya, adalah konsol tengahnya ini nih. Biasanya di sini adalah ada trackpadnya gitu. Sekarang sudah diubah menjadi lebih sederhana tapi fungsional nih. Dan sebagai gantinya proses yang ada di tengah ini dipindahkan ke setirnya. Nah, ini setirnya sudah pakai desain baru dan juga ada tulisan AMG-nya di sini ya. Komponennya premium banget ya, dan di sini sudah tersedia beragam tombol-tombol baik untuk menunjang berkendara maupun juga pengoperasian fiturnya gitu. Ini jadi nggak perlu repot-repot lagi ke konsol-konsol tengahnya gini seperti yang lama ya. Sini udah bisa dipencet-pencet semua, bahkan sampai pengaturan AMG-nya nih di sini. Gitu. Nah, sebagai contoh pengoperasiannya ini kita bisa ngoperasin
head unitnya lewat sini nih. Nah, apa aja sih yang bisa dipilih? Nah, di sini ada navigasi dan ini yang baru lagi nih. Di sini kita sudah terkoneksi dengan ponsel secara langsung ya, baik secara Android Auto maupun Apple CarPlay. Nah, di sini juga ada Maps tuh. Kalian bisa langsung mencet-mencet di sini aja. Jadi nggak usah ribut-ribut pakai trackpad yang ada di tengah seperti yang sebelumnya. Nah, ada mode berkendara juga dan pengaturan jok gitu. Mau kayak gimana nih joknya? Dari seat kinetiknya mau seperti apa, lumbarnya gimana, dan lain-lain. Nah, untuk joknya dia pakai mode semi bucket yang seperti dulu-dulu ya. Ini cocok banget di badan Indonesia ya, entah kenapa. Gimana Mercy nyetingnya ya, apa ini untuk desain global, tapi ini untuk orang Indonesia ini pas banget. Saya yang tingginya 171, ini nyaman banget nih, duduk kayak gini aja nih. Gitu, pandangan ke depan, visibilitasnya oke. Jadi ketika kita walaupun bermanuver dengan kecepatan tinggi, saya yakin ini pasti ya, jarak pandangnya akan tetap seperti ini gitu. Jadi standby, nggak kemana-mana badannya. Lalu yang baru lagi di sini di atasnya dia sudah ada sunroof ya. Kemudian yang baru lagi di sini udah disematkan wireless charging gitu, biar kekinian. Nah, kalau untuk baris keduanya, ya sama aja ya, nggak ada perubahan. Nah, yang perlu teman-teman catat, di belakang itu nggak ada embus atau logo AMG seperti yang ada di depan nih. Gitu. Jadi ini bener-bener khusus banget ya. Untuk bahannya sendiri, ya ini ada perpaduan dari 3 bahan ya, 3 material. Material kulit, material suede, dan ada material keras-kerasnya nih. Namun walaupun ada keras-keras ini nih di kepala, tapi nggak langsung nyentuh bagian kepala kita, masih tetap asik, masih tetap enjoy ketika harus berkendara. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba ke mobil yang satu lagi, yaitu AMG A35. Yuk. Nah, teman-teman, kalau yang ini adalah AMG A35. Ini juga model facelift-nya dengan ya perubahannya 11-12 lah dengan yang A45, yaitu ada di bagian depan gitu, khususnya di bagian lampunya ya. Lampunya ini sudah multi beam dengan sedikit perubahan pada desainnya, walaupun nggak terlalu signifikan ya kalau kita lihat sekilas. Kemudian emblem yang ada di atas ini dekat kapsul sin, dia sudah pakai emblem AMG yang afterburner, jadi nggak pakai yang bintang seperti yang kemarin. Ini seperti yang AMG yang A45 tadi. Yuk kita lihat ke bagian sampingnya. Pada bagian sampingnya sebenarnya ini nggak berubah banyak ya, bahkan hampir tidak ada perubahan dibandingkan versi yang sebelumnya, karena ini kan facelift aja ya. Tapi dengan kombinasi pelek dan bannya ini benar-benar membuat mobil tampak lebih sporty dan kayak lebih ceper ya gitu. Pada bagian kaki-kakinya, walaupun dia peleknya punya desain yang berbeda dibandingkan A45, tapi ini sebenarnya ukurannya sama, yaitu 19 inci. Kemudian dia dipadukan dengan ban berprofil 235/35. Mirip kan? Tapi entah kenapa dengan perubahan desain pada peleknya dan di sini ground clearance-nya juga beda, membuat mobil kok ada yang berbeda ya kalau ada bagian samping dibandingkan yang sebelumnya tadi, A45. Kemudian kalau kita cari-cari lagi, apa sih perbedaannya dengan A45? Karena dari depannya nih kayaknya sama-sama aja, yaitu ada di kalipernya. Di sini kalipernya dia berwarna silver, kalau yang A45 AMG itu berwarna merah tadi ya. Untuk bagian belakang, ini dia perbedaan dari versi sebelumnya ada di bagian tailgate-nya atau lampunya gitu. Di sini dia lebih melebar dan lebih simpel aja gitu kelihatannya. Lalu model hot hatch-nya, di mana di belakang ini dia seperti melandai dan di sini ada seperti spoiler kecil kayak gitu. Untuk bumpernya belakang sebenarnya sama aja, dilengkapi sama 2 muffler dan di sini ada sensor 4 titik. Gitu aja untuk belakangnya. Mau lihat bagasinya? Ayo kita cek. Nah, ini adalah bagasinya. Kapasitasnya tidak berubah. Sepertinya ini cukup untuk dimasukin 3 koper kecil ya. Jadi kalau untuk mau berpergian jarak menengah, jarak jauh dengan keluarga kecil, 4 orang cukup lah. Gitu. Yuk, kita cek ke bagian dalamnya aja.
Oke, kita masuk ke dalamnya. Wah, ini dia, kita masuknya entah kenapa dia tampak lebih rendah ya dari yang 45. Atau karena joknya ya, kita belum setting. Kita settingnya lewat sini nih. Nah, oh enggak sih. Kayaknya untuk tingginya dia masih tetap nggak berubah ya, sama. Yang membedakan dari model sebelumnya, ini di bagian tengahnya langsung aja ya. Di bagian tengahnya di sini udah nggak ada trackpadnya lagi, sudah dipindahkan semuanya, hampir semuanya ke bagian setirnya. Di sini setirnya dia pakai setir yang terbaru dengan banyak banget tombol yang bisa kita operasikan untuk mode menunjang berkendara sampai fitur-fitur yang ada di head unit gitu. Nggak jauh berbeda dibandingkan yang A45. Di sini ada pengaturan AMG performance-nya juga. Dan untuk joknya, dia memakai dua bahan ya. Di sini ada kulitnya dan juga ini ada suede-nya. Dan ini pakai semi bracket juga. Bedanya dengan yang A45, di belakangnya sini dia nggak ada logo AMG-nya. Ini lebih ke sporty tapi tidak begitu kental rasa AMG-nya. Untuk baris keduanya, dia menggunakan bahan dan stretching yang sama seperti yang ada di depan gitu. Ini ada stretching merahnya, dia bahannya juga di sini samping-sampingnya pakai kulit, tengahnya pakai bahan suede. Oh iya, hampir ketinggalan. Di sini juga dia udah dipakai wireless charging di sini. Tapi ini gelap juga ya untuk melihatnya ya. Ini fitur baru juga nih supaya lebih kekinian. Kemudian untuk colokan USB Type C 2 titik di sini sama seperti yang belakang. Dan udah itu aja. Nah, dengan perubahan yang tadi, ternyata Mercy Indonesia itu memberikan kenaikan harga yang ya bisa dibilang cukup tipis ya. Dimana AMG A35 ini dihargai 1,180 miliar, sementara yang A45 1,5 untuk off the road gitu. Sekitar perbedaannya sekitar 80 juta ya dibandingkan dengan yang sebelum facelift-nya. Apakah worth it? Ya Anda yang menilai sendiri. Tapi itu saja review saya hari ini bersama dua mobil terbaru dari Mercedes-Benz Indonesia. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal info-info menarik lainnya dan terbaru dari kami. Saya Ruli Kurniawan, salam.